Bismillahirrahmanirrahim. Lalu terus dan beliau melihat al-qalam yang menulis menggores dedaunan. Apa kata beliau? Aku dengar bunyi goresan pena, al-qalam, nun wal qalami wama yasturun. Allah bersumpah dengan nun dan al-qalamnya yang selalu menulis takdir. Takdir itu enggak dapat diubah, hanya dapat diringankan. Itulah sirnya Imam Syafi'i. Maka beliau mengajarkan semua muridnya, kalian kalau subuh baca doa kunut, di dalamnya ada doa meringankan takdir yang buruk. Waqina syarrama qadar. Itulah alasan Imam Syafi'i hampir-hampir mewajibkan kunut, tapi tidak wajib. Kalau ketinggalan sujud sahwi. Kenapa? Lalu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibersihkan kolbunya dengan zahirnya air Zam-Zam, hakikatnya itu nur Allah Subhanahu wa taala. Ada kandungan dalam air itu dua hal, ilmu dan hikmah. Apa? Beda enggak ilmu dengan hikmah? Ilmu itu memahami Allah. Kalau hikmah memahami peristiwa dan waktu yang diciptakan Allah. Itu bedanya ya. Peristiwa-peristiwa yang kita alami, cara memahaminya pakai hikmah. Maka hikmah itu artinya ketajaman hati dan pikiran, membaca bahwa tiada satu detik pun bergerak di alam semesta kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kayak gitu cemas nggak hidupnya? Mungkin nggak Allah ciptakan manusia makhluk terbaik di alam semesta terus nggak dikasih rezeki? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Nggak ada yang bergerak di muka bumi kecuali Allah. Dalam bahasa Arab Allah itu menunjukkan Allah tanggung, Allah jamin rezekinya. Tapi ingat, rezeki itu beda dengan rezeki bahasa kita. Rezeki bahasa kita duit. Sedangkan rezeki dalam bahasa Arab, apapun pemberian dari Allah, baik pemberian karena kita mencarinya atau karena dia datang kepada kita. Satu kali Bapak Ibu, Imam Syafi'i protes kepada gurunya Imam Malik. Siapa gurunya? Malik bin Anas. Di abad kedua Hijriah di Madinatul Munawwarah. Apa kata Imam Malik? Wahai ananda Muhammad bin Idris Syafi'i, imam kita yang ngajarin kunut, yang bismillahnya dijaharkan, dikuatkan. Rezeki itu ada yang kita cari, tapi kebanyakan dia yang cari kita. Apa kata Imam Syafi'i? Oh enggak begitu Tuan Guru. Rezeki itu mesti kita yang jemput cari. Apa kata Imam Syafi'i? Rezeki mesti kita yang jemput dan cari. Hati-hati loh, jomblo-jomblo. Ada yang jomblo gak? Jodoh itu bagian dari rezeki. Jodoh apa? Rezeki ketuker gak? Maka jodoh gak bakal ketuker. Rezeki kalau Allah mau ada yang menghalangi enggak? Maka ibu-ibu ini kalau ngalangin suaminya nikah lagi enggak bisa kalau Allah mau. Sama Pak Kiai. Pak Kiai mau poligami tapi Allah enggak takdirkan poligami, enggak bakal bisa. Walaupun istrinya izin, silakan Mas. Silakan. Manggilnya apa kalau istri? Ayang. Ayah. Oh, kirain ayang. Silakan ya, kalau mau, kalau berani, di belakangnya ada pisau. Itu bagian dari rezeki. Kita nggak ngomongin itu Bu. Kita ngomongin cerita Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ya udah kita buktiin besok. Debat di guru memurid. Tapi debatnya pakai adab. Dalam hati ini ngomong, gua buktiin besok. Imam Malik nggak akan makan-makan.
Ya, yang makan aneh katanya gitu. Ini guru murid lagi adu ma'rifat. Maka besok Imam Syafi'i pergi ke pasar Madinah. Kerjalah di situ, dapat upah, lalu pulang-pulang bawa beberapa roti gandum lengkap dengan manisan-manisannya. Masuk ke tempat rumah kajiannya Imam Malik, Imam Syafi'i makan, duduk, dia buka tempat dia beli itu. Dulu ada tasnya, tas tradisional, anyaman. Dibuka dia makan, dia lihat gurunya. Kayaknya guru aneh belum makan nih dari kemarin. Ditawarin, Tuan Syekh, mau nggak makan? Mau. Makanlah mereka berdua sampai habis itu roti. Sambunglah diskusi. Kata Imam Syafi'i, Tuan Syekh, benar kan kata aneh kemarin? Emang ente ngomong apa kemarin? Kalau orang sini baca anak kecil itu nyebutnya apa? Bocah. Bocah, kamu ngomong apa kemarin? Imam Malik udah mau nahan ketawa ini. Kata Imam Syafi'i muda, rezeki itu mesti kita cari. Nih buktinya, kalau aneh nggak kerja menjemputnya ke pasar, kita nggak makan. Kata siapa? Imam Syafi'i. Lalu Imam Malik ngomong, oh gitu ya, kamu lihat nggak aku lagi makan? Iya. Aku kerja nggak seperti kamu? Enggak. Aku dapat upah nggak seperti kamu? Enggak. Tapi porsi makan kita sama banyak. Ini roti hak aku, Allah antarkan melalui kamu wahai Syafi'i. Maka aku dikejar oleh rezekiku. Sedangkan engkau sedang mengejar rezekimu. Ternyata kalau kita udah beli barang, beli makanan, kalau baru dibeli belum rezeki kita. Kapan itu disebut rezeki kita? Kalau sudah masuk lewat mulut, udah tembus ke sini. Tunggu dulu, kadang udah masuk ke perut, belum rezeki. Dia harus tembus ke usus. Ada yang muntah gak habis makan? Berarti gak rezeki dia. Ya. Jadi rezeki itu yang masuk ke dalam badan jadi darah daging itu rezeki. Gimana? Masih galau gak urusan rezeki? Tinggal kita lihat. Nah, kalau makomnya belum selevel Imam Malik, jangan coba-coba. Kalau makomnya baru makom Imam Syafi'i muda, udah kerja aja. Imam Malik habis begitu datang temannya dari Mesir namanya Lais bin Sa'ad, nganterin duit untuk makan setahun. Kata Imam Malik, no kamu lihat, kamu kerja setahun belum tentu dapat segini. Kamu kerja setahun belum tentu dapat segini. Tapi oleh Imam Malik dibagi-bagi. Belum nyampe setahun dah habis. Untuk santri-santrinya gratis. Belum habis, mau habis ke 6 bulan, datang Khalifah Al-Ma'mun. Apa kata Khalifah Al-Ma'mun, wahai Tuan Syekh, maukah engkau karyamu kami jadikan buku undang-undang? Kata beliau, jangan, karena guruku hanya beberapa orang, yang orang-orang ini ketemu sekian sahabat saja di Madinah, sedangkan sahabat Rasulullah bertebaran di mana-mana. Mungkin ada ilmu yang aku tidak dapat. Mendengar begitu Al-Ma'mun tersentuh. Ya, dalam riwayat disebutkan bukan Al-Ma'mun. Ada yang mengatakan Harun Ar-Rasyid, ada yang mengatakan sebelumnya. Kalau dari tahun barangkali itu Harun Ar-Rasyid. Ya, wallahu a'lam. Lalu akhirnya sebelum pulang itu khalifah tinggalkan satu dus, bukan kadus, satu dus isinya dinar dan dirham. Cukup untuk bertahun-tahun. Mau habis setahun udah datang lagi kiriman. Begitulah terus. Itu rezeki yang nyari siapa, yang dicari siapa. Ya. Ternyata makom Imam Malik, makom dicari rezeki.
Nabi Muhammad dicari oleh Jibril, bukan Jibril cari Nabi Muhammad. Kenapa? Sayyidina Jibril udah ribuan tahun bersolawat merindukan munculnya sosok yang berasal dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia betul-betul ingat siapa yang disebut Muhammad Rasulullah. Setelah selesai dibersihkan kolbu Sayyidina Muhammad SAW dan diisi dengan ilmu dan hikmah dari Allah. Yang mengisi Allah, zahirnya malaikat. Didatangkanlah seekor, bukan seekor, kita sebut sebuah kendaraan. Namanya apa? Masih ingat? Buruk itu ternyata banyak. Banyak buruk itu. Dari semua buruk itu yang paling dia istiqomah berzikir menatap Allah itu al-buraq yang dipakai Sayyidina Muhammad SAW. Itu kalau boleh dikasih nama al-buraq al-Muhammadi, buraq Nabi Muhammad. Dia setiap ada nabi-nabi besar ada, dialah yang ditunggangi. Ditunggangi oleh Nabi Adam terus, tapi ini buraq paling terpilih. Buraq itu lebih cepat dari semua pesawat. Buraq nggak tahu, dia kira di atasnya nabi-nabi biasa. Ternyata di atasnya seorang nabi penutup semua para nabi. Kata Jibril, ditepuklah itu buruk. Buruk, kamu sadar nggak di atasmu siapa? Kata buruk, nggak tahu. Buruknya bisa ngomong. Kata Sayyidina Jibril, hei buruk, la yarkabuka min qabl afdal minhu. Tidak ada yang pernah menaikimu, mengendaraimu lebih mulia, sempurna, melebihi orang yang sekarang duduk di atasmu. Barulah buruk sadar di atasnya itu yang dia tunggu-tunggu ribuan tahun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita nangis, kalau buruk dia keringetan nih. Itulah pemanasan mesinnya buruk. Nggak perlu dia tuh meng, nggak perlu. Dia cukup ingat dia Nabi Muhammad langsung berkeringat. Maka dia cepat sekali. Itu buruk di mana matanya sampai di situ dia langsung sampai berhenti. Pemberhentian pertama sampailah di kampung yang banyak pohon dan kurmanya. Yang sudah ke Mekah, Mekah itu ada pohon kurma, kebun kurma enggak? Ada? Mekah. Halo. Yang punya travel. Mekah itu ada kebun kurma enggak? Batu apa kebun kurma? Batu. Kiai, enggak ada pohon kurmanya. Kecuali tepi-tepi jalan hiasan. Kurma bunga, kurma-kurmaan. Kayak kurma-kurma yang ada di sini. Jangan mau ditipu. Orang buat kebun kurma di Indonesia enggak bakal jadi. Kalaupun jadi rasanya beda. Kecuali negeri ini jadi gurun baru cocok jadi kebun kurma. Hati-hati penipuan atas nama syar'i, atas nama berjuang, atas nama akhir zaman. Hati-hati.